wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ditahan ikhfa. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima ai gombi gunah ditahan pan gunnah bigunnah. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya. Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi
faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ngawiyani ayat 88 Ki 23 Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bi anfusahum yakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum
Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walamma, dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka, ya'nil Yahud, yaitu bangsa Yahudi, kitabun, satu kitab, min indillah, dari sisi Allah, yang dimaksud Al-Quran. Al-Quran benar-benar kitab dari Allah. Musaddiqun, yang membenarkan, yang menguatkan, yang mengafirmasi, lima ma'hum, apa yang ada bersama mereka, yakni minat Taurah, yaitu kitab Torah. Jadi Al-Quran datang menguatkan, mengafirmasi, membenarkan kitab yang sudah ada sebelumnya di Yahudi, yaitu kitab Torah. Wa kanu, padahal keadaan mereka, min qablu, sebelumnya, sebelum datang kitab itu, sebelum turun Al-Quran, yastaftihuna, mereka minta kemenangan, alal ladzina kafaru, dalam berperang melawan orang-orang kafir. Yang dimaksud orang kafir di sini Aus dan Khazraj, yang kemarin sudah dibahas ayat-ayatnya, terlibat perang saudara bangsa Arab di Madinah, penduduk asli Madinah, terlibat perang saudara ratusan tahun, hampir 100 tahun. Nah, orang Yahudi ini kan ada yang ke kabilah Aus, ada yang ikut kabilah Khazraj. Maka ketika mereka yang ikut Khazraj memerangi Aus, atau yang ikut Aus memerangi Khazraj, itu mereka selalu minta kemenangan, bisa melawan orang kafir. Bagaimana meminta kemenangannya itu? Memohon segera diturunkan Nabi, karena dengan adanya Nabi tersebut mereka bisa menang melawan orang kafir, dan bangsa Yahudi bisa menjadi bangsa yang penguasa. Ya, karena memang sunahnya begitu. Kalau ada Nabi, maka menang atas kaumnya, atas musuh-musuhnya. Nabi itu nanti sebagai Nabi juga sebagai pemimpin politik, ya, pemimpin negara. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Cuma mungkin kecuali Nabi Isa, ya, karena ada takdir lain, keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa begitu kan, mengalahkan dulu Firaun, lalu nanti jadi pemimpin politik. Nah, orang-orang Yahudi ingin segera agar mereka menjadi penguasa di Madinah, di atas orang-orang Arab kafir itu. Disebutkan di sini orang Yahudi dulu, ya, kata para sahabat, sering mengatakan, sayub'atsu nabiyyun fi akhiriz zaman naqtulukum ma'hu qatla 'ad wa Iram. Akan dikirim, diutus di akhir zaman satu nabi yang kami akan berperang dengan nabi tersebut melawan kalian seperti perangnya melawan kaum 'Ad dan Iram. Iram madzatil imad, ada di surat Al-Fajr. Iram itu satu kakek, ya, kakek buyut atau kakek dari bangsa Ad. Kan Ad itu ada dua, Adanil Ula, Ad yang pertama dan Ad yang kedua. Ad yang pertama itu ya Iram. Ibnu Abbas juga menjelaskan demikian. Bahkan termasuk Mu'ad bin Jabal, Bishr al-Bara, Daud bin Salamah, ini sahabat-sahabat orang Madinah.
sering mengatakan ya ma'syara Yahud, hei bangsa Yahudi, ittaqullah wa aslimu, kalian harus takut, malu sama Allah, cepat masuk Islam. Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dulu kan kalian sering ngomong ingin segera menang melawan kami dengan kedatangan Nabi terakhir. Wa nahnu ahlus syirkin, padahal dulu kami masih musyrik. Wa tukhbiruna nabi annahu mab'uts, kalian yang memberitahu kami bahwa itu Nabi akan diutus oleh Allah. Wa tasifuna bi sifatihi, kalian yang menjelaskan sendiri bagaimana sifat-sifat Nabi yang akan diutus itu, yaitu yang ada sekarang ini. Ini istilahnya dalam diskursus studi agama nubuwah atau nubuat, ya. Nubuwah itu kenabian seorang nabi. Jadi Yahudi sudah memberitahukan dan mengajarkan kepada bangsa Arab di Madinah, di Yathrib saat itu, nanti akan ada nabi terakhir, itu maksud nubuwah. Akan ada nabi terakhir yang kalau dia diutus nanti kami menang di atas kalian. Tapi ketika disebutkan begitu oleh Mu'adz bin Jabal dan rekan-rekan, orang Yahudi enteng saja jawabnya, iya, tapi bukan yang itu. Maka di sini kata Allah, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, sudah dibahas dulu ayatnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang Yahudi itu kenal ke Nabi Muhammad SAW seperti kenal ke anak mereka. Tahu sampai sifat-sifatnya, karakternya, wajahnya, postur tubuhnya, kan gitu kan kita ke anak kita tahu betul, tidak akan salah. Suganti itu sia gening budak batur mal gitu kan, tahu betul orang itu begitu. Dan itu yang diajarkan kepada bangsa Yathrib saat itu, bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Tapi ketika datang yang mereka kenal, yang mereka ajarkan, nabi terakhir tersebut, kafaru bih, mereka malah kafir kepada nabi tersebut. Fala'natullah 'alal kafirin, maka laknat Allah ditujukan kepada orang-orang kafir. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat di akhirat itu surga, jadi selamanya akan di neraka. Mengapa orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW padahal persis sama dengan yang mereka ajarkan? Bi sama sungguh jelek sekali apa yang ishtarau bihi, mereka membeli dengannya, anfusahum, diri-diri mereka sendiri, ayyakfuru bima anzalallah, sehingga mereka kufur pada apa yang Allah turunkan. Jadi keimanan mereka korbankan, dilepas demi menjaga harga diri, sampai kemudian dampaknya mereka kafir. Ini yang pernah kita bahas, ya. Ayat ini sama dengan ishtar ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Al-huda yang sudah dimiliki dilepaskan, dibelikan kesesatan, kan liar. Kalau mudah kita gambarkan, al-huda itu emas 20 gram, adolalah itu sendal capit 10.000. Orang yang bagaimana itu
yang beli sendal capit pakai emas 20 gram. Emas 20 gram teh kan kurang lebih 15 juta. Meuli boga duit 15 juta dipakai meuli sendal. Kan gitu. Fa marabiyat jamal untung wa makanu muhtadin. Iman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggal satu langkah lagi, satu step lagi, satu tahap lagi orang Yahudi itu dikorbankan demi menjaga harga diri. Apa yang dimaksud harga diri? Baghyan, karena kedengkian. Di ayat yang akan datang, hasadam min indi anfusihim, karena dengki. Ayunazilallah, Allah menurunkan min fadlihi, karunia-Nya. Yang dimaksud di sini adalah hidayah, kenabian, kitab, ala mayyasha, kepada yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bangsa Arab. Kenapa atuh yang jadi nabi teh bukan Yahudi? Kehilaanan, masa Yahudi harus mengikuti bangsa Arab? Padahal kan doanya juga Yahudi berkuasa di atas bangsa Arab. Kok ini yang jadi nabinya bangsa Arab? Padahal orang Yahudi sudah merendahkan bangsa Arab dengan menyebut ummi. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kalau orang Yahudi berdosa kepada orang ummi, orang yang tidak tahu kitab, bangsa Arab disebutnya tidak tahu kitab, tidak tahu nabi, bangsa bodoh, bangsa terbelakang. Kalau orang Yahudi berdosa kepada mereka, tidak akan dicatat dosa. Pirage kagembel gitu kalau bahasa kitanya. Maling kagembel, maling ka manusia hina moal doraka. Sekarang mereka yang merasa mulia harus mengikuti yang mereka nilai bangsa hina, bangsa rendah. Itu kedengkian. Persis sama dengan iblis. Masa saya harus sujud sama Adam? Yahudi ini bani iblis. Maka kata Imam Ibnu Katsir, itulah dosa pertama manusia. Apa? Takabur, berawal dari hasud. Hasud itu keengganan menerima kelebihan orang lain. Orang lain punya kelebihan, kok kita menolak, bahkan sakit hati. Awas ya. Saya bapak-bapak kalau masih punya sifat seperti itu, berarti masih ada iblis bersemayam dalam hati. Kalau saya misalkan guru, ustadz, melihat guru lain, ustadz lain lebih pintar ilmunya, lebih banyak muridnya, lebih banyak ceramahnya, ukurannya kan lo baca ceramahnya, lebih banyak hartanya otomatis. Lalu kemudian saya menolak ustadz tersebut, kemudian merendahkan, gering tahati anak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, obat bagi hasud itu ucapkan selamat. Wilujeng ngiring bingah, ikut berbahagia. Ustadz lebih muda dari saya tapi ilmunya lebih tinggi. Harus tuh dibiasakan. Apalagi nih para pedagang, ya, yang rentan dengan persaingan. Ustadz mah leungnya teu parah teuing gitu. Para pedagang rentan dengan persaingan, melihat pedagang lain lebih maju, komo kopet mah pedit, wah geus digibah. Hati-hati, masalah dia pelitnya oke, jadi catatan. Tapi ketika dia lebih maju, lebih kaya, lebih banyak jongkon, jangan kemudian timbul sakit hati. Itu nanti kemudian segala yang datang dari dia jelek. Masalah dia pelit, oke. Tapi kan mual kabeh nu datang dari dia yang jelek ada baiknya. Maka semua yang datang dari baik dari dia tolak. Selalu ingin mengingkari, itulah Bani Israel, itulah iblis. Hati-hati ya. Jadi
Kita ahli ngaji udah berapa tahun, puluhan tahun, tapi masih bersemayam dalam hati kita hasud terhadap apapun, tobat gewat iblis sedang bersemayam di hati kita. Akhlak Yahudi sedang kita kukut, bersihkan. Apalagi kalau hasudnya itu ke kakak sendiri, ke adik sendiri, wah kurang ajar kabina-bina. Yang seharusnya saling mendukung, saling nyaah, ieu ngadon saling bersaing jeung edek gelut deui lanceuk jeung adik teh. Kurang ajar ke bina-bina. Kudu dibawa deui ke pasantren diajar deui. Tuh penyebab Yahudi kenapa mereka menolak. Kenapa sih yang jadi nabinya orang Arab? Padahal mereka sudah merendahkan orang Arab, menganggap orang Arab itu hina. Kenapa kami harus ikut ke orang Arab? Bukan itu, nabinya bukan itu. Padahal di sini Allah mengatakan Allah berkuasa menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja. Enggak boleh, enggak ada yang berhak protes. Mun Allah orang Sunda kumaha aing we. Mau orang Yahudi, mau orang Arab yang jadi nabi. Da inti nama keturunan Ibrahim. Orang Arab juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka pulang. Maksudnya di sini pasti mendapatkan murka di atas murka sebelumnya. Apa murka sebelumnya? Mereka kufur kepada Torah, mereka ingkar kepada Nabi Musa. Sekarang ditambah lagi dengan murka yang baru, kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kufur pada Al-Quran. Walil kafirin adzabun muhin, bagi orang-orang kafir seperti itu akan mendapatkan siksa yang hina. Kenapa? Siksa itu kan seukuran amal. Amalnya takabur, merasa tinggi, maka nanti dihinakan. Ya. Di hadis juga begitu. Orang yang pakai baju suhroh itu pamer, takabur, merasa tinggi, hayang nu mahal we. Nepikeun ka maksakeun yang meuli baju mah sedekah tara maksakeun. Kata Nabi, sauba mudzillatin, nanti diberi pakaian yang sangat hina, murah rendah. Kenapa ini diberi siksaan yang hina? Karena takabur, sombong. Masa saya harus ikut dia? Masa saya jadi harus di bawah dia? Dia lebih muda, ya, lebih secara ningrat, bukan ningrat. Nabi menjelaskan dalam hadis, yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsaladzur fi suwarin nas. Nanti orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti biji-biji kecil tapi manusia. Ya. Si Fir'aun itu nanti ya, jadi seperti butiran pasir tapi manusia wujudnya. Ya'luhum kullu syai' minas sighar. Tentu karena saking kecilnya apapun lebih tinggi dari dia. Sebutlah seperti kelereng ya. Nanti Firaun itu seperti kelereng. Kita semua lebih tinggi dari Firaun. Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, sampai mereka dimasukkan dalam penjara di neraka jahanam. Yuqalu lahu bulas. Namanya penjara itu bulas. Fata'lohum narul anyar. Tentu neraka, api neraka lebih besar daripada kelereng itu. Firaun yang jadi kelereng, sebesar kelereng. Yaskuna min tinatil khubal. Mereka hanya minum dari nanah-nanah asorah ahlin nar, yang diperas dari penghuni neraka. Sekarang balaga kuliner kesana kemari, wah makan enak. Nah nanti dihinakannya seperti itu. Itu gambaran kehinaan orang-orang yang takabur. Wa idza qila lahum, kalau diomongkan kepada mereka, punten.
Aminu bima anzalallah, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, nu'minu, kami juga iman, bima unzila alaina, tapi pada apa yang diturunkan pada kami, Torah. Enggak, kami enggak harus beriman pada Al-Quran, cukup pada Torah saja. Wa yakfuruna bima wara'a, dan mereka kafir pada apa yang ada sesudah Torah. Gak mau beriman sama Al-Quran. Wa huwal haqqu, padahal jelas Al-Quran itu al-haq, terbukti kebenarannya. Musaddiqal lima ma'hum, menguatkan apa yang ada pada mereka, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Kalau memang Nabi itu Quran tidak benar, kenapa isinya? Bisa mengoreksi, membenarkan apa yang ada dalam Torah, padahal Nabi nggak pernah belajar Torah, padahal Nabi nggak pernah belajar sama Yahudi. Maka Allah menjawab di sini, qul, katakan, falima taqtuluna anbiya Allah, lalu mengapa kalian membunuh para nabi Allah, min qablu, sebelum itu, in kuntum mu'minin, kalau benar kalian beriman. Ya, kalaupun mereka mengaku kami kan cukup iman pada Torah saja, kenapa nabi-nabi yang mengajarkan Torah kamu bunuh? Sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa. Itu menunjukkan bahwa pengakuan mereka iman pun adalah bullshit, bohong. Kenyataannya adalah mereka adalah orang-orang kafir. Bukan dari sejak Nabi Muhammad saja, tapi dari sejak dulu sudah kafir. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Jadi ini pengajaran kepada orang Islam, jangan aneh lah kalau melihat orang Yahudi seperti itu. Udah dari dulunya juga begitu, kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.